عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا واجعل العارفين صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والجهاد إلى الخير ابتغاء مرضات الله وكرمه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Hajah Azizah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita duduk, kita berkumpul, diberi taufik hidayah sehingga bisa duduk hadir kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian juga kita lanjutkan dengan menghadiri pengajian ngaji subuh atau ngasuh yang mudah-mudahan duduk hadir kita di tempat ini menjadi sebab Allah golongan kita menjadi hamba yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung saja lanjutkan yaitu daripada kitab Qudul Ijad fi bayani huquqi baina zawjain sampai kepada al-faslul awwal fi bayani huquqi zawjah al-wajibah ala zawj, sampai kepada ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan fahaqqukum alaihinna alla yutikna firasyakum man taqrahun wa la ya'danna fi buyutikum liman taqrahun ala haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul mar'ati ala zawji an yut'imaha idza ta'ima wa yaksuha idza tasa wa la yadribil wajha wa la yuqabbih wa la yahjur illa fil mabit. Nabi SAW masih terkait tentang penjelasan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Nabi SAW bersabda, hakul mar'ati, haknya seorang istri terhadap suaminya, hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya
adalah an yut'imaha, memberikan makanan yang layak dan pantas. Makanan pertama yang utama tentunya yang halal, yang baik. Sebab kadang-kadang makanan halal tapi kurang baik. Ada kalanya baik tapi gak halal. Jadi mesti yang halal, yang baik, yang pantas. Makanan, memberi makannya paling utamanya adalah yang halal. Sebab makanan halal itu mempengaruhi aktivitas dalam kehidupan putra putri dan juga istrinya. Jadi jangan keburu ngomel dulu anaknya Badung, cucunya Badung. Boleh jadi makanannya makanan yang haram. Sebab Nabi bilang man akala suhta man fannaru awla bihi. Orang kalau boleh makan makanan yang haram, maka neraka jahanam itu lebih berhak bagi dia. Artinya orang itu kalau boleh makan makanan yang haram, pasti kelakuannya akan menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya barang curian, hasil nipu, hasil mengambil haknya orang, begitu dan lain sebagainya, hasil judi, begitu. Jadi makanan yang halal. Terus Nabi tegasin juga, man akala haram asad jawaribuhu sya'a am aba. Orang yang makan makanan haram, maka anggota badannya akan beraktivitas dengan aktivitas maksiat. Dia mau atau nggak mau, sadar ataupun tidak sadar, nyadar atau enggak, dia bakalan melakukan hal-hal yang diharamkan lainnya. Makan makanan yang haram, makan misalnya makan ular. Makan ular, ada minta makan ular. Orang makan ular, ular ini dilarang, haram dimakan. Maka itu makanan akan menjadi daging. Daging yang tumbuh di badannya seseorang dari daging yang haram akan menghasilkan perilaku yang akan dimurkai oleh Allah. Dari makanan haram boleh jadi dia jadi maling. Dari maling dia boleh jadi akan jadi penipu. Menipu akan jadi pembunuh, akan dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Makanya ini suami harus memenuhi hak istri, kasih makan makanan yang halal dan juga pantas dan sesuai dengan kadar kemampuan suaminya. Jangan suaminya gajinya 1 juta, pengennya makan tiap hari sama Pizza Hut, sama pizza, atau maunya makannya di restoran, atau maunya makannya harus keluar kota, makannya di Bogor, di Bandung, makan paginya di Bogor, makan siang di Bandung, makan malamnya di Jatinegara, makan bubur karena duitnya habis dari Bogor sampai Bandung, kejauhan kosnya. Jadi yang standar si suaminya, sebab nafkah atau kewajiban memenuhi makan seorang istri tidak memiliki syarat harus mewah. Yang penting ada, makanannya ada,
begitu. Kalau di rumah cuma ada daging, bikin semur. Atau di rumah cuma ada ayam, bikin opor. Atau di rumah cuma ada ikan gurame, dibecak. Jangan nyari ikan hiu, atau jangan nyari daging onta kalau maka ada. Jangan juga harus ayamnya ayam kalkun, makannya harus ayam kalkun. Jangan juga yang ada aja udah yang ada. Kalau nggak ada, jangan dicari, tapi dibeli. Kalau nggak ada, jangan dicari, tapi dibeli. Artinya kalau dibeli kan dia punya duit. Kalau nyari nggak ada, orang buang-buang daging, buang-buang ayam nggak ada, dibeli. Gitu. Jadi apa namanya, makan yang normal, yang standar laki. Boyak suha idak tasa. Kalau kemudian kewajibannya juga kata Nabi SAW, kasih pakaiannya yang menutupi aurat. Pakaiannya yang menutupi aurat. Pada akhir zaman tuh perempuan kasiat ariyat. Kata Nabi SAW, maka perempuan akhir zaman pakai baju tapi seakan-akan tak pakai baju. Artinya pakai kurungan, benar pakai kurungan, iya. Pakai cadar malah, pakai cadar benar, tapi pakai baju renang. Bajunya kayak baju renang begitu, sudah ketat. Kelihatan bentukannya yang model kayak gentok beras, kelihatan bentukannya. Jadi apa namanya, pakaiannya harus yang menutup aurat, bukan yang mewah. Nggak harus pakaian itu yang bahannya bahan Saudi, nggak harus. Pakaiannya cukup bahan tanah abang. Jangan, nggak harus bahannya harus dari luar negeri, harus yang bermerek begitu. Jadi kita beli baju, mau beli baju atau beli merek, sebab merek apapun bajunya sama, bajunya tetap sama. Merek apapun bajunya sama. Kita beli daster, merek mana aja daster ya modelnya begitu dah, begitu sama. Jadi apa namanya, kita nggak usah ngejar merek, yang penting nutup aurat cukup, nutup aurat. Syukur-syukur bisa yang bagusan. Kalau emang sanggup belinya yang bagusan. Jangan punya kemampuan untuk beli yang mahal, dibeliin yang murah. Jangan. Kalau itu juga nggak bagus, nggak boleh. Harus sesuai standar suaminya. Standar suami dibeli pakaiannya, dibeli pakaian, dan pakaiannya itu bukan berarti selalu setiap istri ingin beli pakaian harus dituruti, enggak. Cukup secukupnya dia berpakaian. Sehari dia pakai baju berapa kali? Paling dua kali ganti mungkin. 2 kali ganti juga belum tentu, bisa jadi sekali 2 ganti. Sehari ganti satu, begitu. Jadi punya 2-3 helai pakaian cukup. Jadi punya 2-3 helai cukup. Yang minimal apa namanya 2-3 helai. Gak perlu banyak-banyak kumpul itu. Baju ini gak perlu dikumpulin. Nanti hisapnya banyak ntar. Dihitung ntar dihisap. Kecuali emang diperlukan dan dibutuhkan. Wala yadribil wajha, jangan mukul wajahnya kata Nabi. Jangan kasar, jangan KDRT. Apa? KDRT apa? Lu jangan mangap aja. Mangap doang yang lain. KDRT apa? Kekerasan dalam rumah orang. Jangan rumah kita, biar rumah orang aja. KDRT, mangap doang ini dia ada supri. Wala yuqabbih. Wala yuqabbih, jangan memperdengarkan hal-hal yang tidak mengenakan. Jangan apa namanya, memperdengarkan hal-hal yang tidak mengenakan. Istrinya dikatain gendut misalnya, padahal istrinya emang gendut. Misalnya contoh, atau bininya dibilang qabahakallah,
semoga Allah memperjelek wajahmu gitu misalnya, atau kalau sakinah biasanya jelek begitu, katanya jelek, dikatain jelek orang. Ini ngatainnya serius, tapi ngatainnya serius. Nah itu nggak boleh, Nabi larang tuh. Tapi kadang-kadang orang sekarang panggilan suami istri itu modelnya begitu. Yang satu suaminya panggil bininya kebo, istrinya panggil suaminya kikok. Kadang-kadang begitu panggilan romantisnya mereka begitu, kebo atau kikok, begitu. Panggilan sayangnya katanya begitu, kebo apa kikok, karena dua-duanya gemuk. Kalau naik motor kan bisa boncengan. Jadi hati-hati bawa motor ya, karena nggak muat. Saking gemuknya, kan ada orang yang gemuk banget tuh modelnya. Wala yahjur, jangan misah tidurnya. Jangan misah dengan sengaja. Kalau emang kagak ada lagi tempatnya, kasurnya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, ponakan minum lagi, ada 3 biji ponakan sama bininya. Nah dia gak kebagian tidur situ, akhirnya tidurnya di ruang tamu. Namanya ini keadaan, bukan disengaja. Emang gak ada tempatnya. Artinya dengan disengaja emang gak mau tidurnya sama-sama, emang gak mau kumpul karena malas, karena kesel dan lain sebagainya. Ini gak boleh juga Nabi ajarin. Illa fil mabit, kecuali dalam urusan membagi nginep dengan istri-istri yang lainnya, begitu. Ini nggak hanya tidurnya, nggak hanya kumpulnya, kata Nabi, la yahjur, tidak misah dalam urusan ngobrol, nggak diajak ngomong istrinya nggak diajak ngobrol, nggak boleh juga tuh. Istrinya nggak diajak ngomong, nggak boleh juga, harus diajak ngobrol, ya kan? Jadi diajak ngobrol, jangan didiemin, jangan dikit-dikit diem, harus ngobrol. Itu Cahaya, jangan pikir aja Cahaya. Terajarin lakinya begitu, lakinya diajarin. Wa qala alaihi salatu wassalam, ayyuma rajulin, suami manapun tazawwaja imra'atan, nikahin istri, ala ma qalla minal mahri aw katsur, baik maharnya itu banyak ataupun maharnya itu sedikit, laisa fi nafsihi, yang mana di hatinya itu laisa fi nafsi an yu'addiya ilaiha haqqaha khada'aha, di hatinya nggak ada tuh niatan mau nikah benar, cuma nggak ada niatan mau memenuhi haknya istri, cuma mau nipu aja, mau bohongin si perempuannya, si istrinya, wala bi'addi ilaiha haqqaha, dan dia tidak menjalankan memenuhi haknya si istri, laki Allah yaumul qiyamah, dan tidak bayar mahar, nggak bayar mahar, nggak kasih nafkah, nggak kasih ini segala macam keperluan istrinya, baju, pakaian, makanan, tempat yang layak dan lain sebagainya. Itu nanti laki Allah, itu suami akan berjumpa dengan Allah hari kiamat wa huwa zanin, ia dalam keadaan dianggap sebagai penzina. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, inna min akmalil mu'minin imanan ahsanahum khuluqa, sungguh termasuk paling sempurnanya seorang mukmin dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mengimani hal-hal yang wajib diimani adalah dia yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin
Yang sempurna keimanannya adalah yang paling bagus budi pekertinya, perangainya, adabnya. Dengan apa? Meninggalkan hal-hal yang gak pantas, bukan yang makruh, bukan yang haram. Yang gak pantas aja dia tidak lakukan. Ini baru orang mukmin yang berakhlak dengan akhlak mulia, yang memiliki keimanan yang sempurna. Ini pertama syarat, kata Nabi, iman seseorang menjadi sempurna. Pertama, akhlaknya bagus. Terus wa altafahu bi ahlihi, yang paling lembut kepada istrinya, paling romantis terhadap istrinya. Nah, romantis kan relatif, ya, nggak harus yang drama-drama, ya kan? Ada kalanya ketegasan itu adalah keromantisan. Ya, kadang-kadang galak itu adalah romantis yang dalam versi yang lain, kan begitu, ya enggak? Orang romantis beda-beda. Jadi artinya lembut di situ, nggak kasar, nggak mukul, nggak apa namanya, nggak dicambuk atau nggak dijedor di tembok tuh bininya, nggak disambit pakai piring, ya, nggak kasar, nggak dikasarin. Jadi paling sempurnanya iman seseorang, paling baik akhlaknya, dan yang paling lembut terhadap istrinya, dan juga lembut terhadap anak-anaknya. Begitupun lembut terhadap cucu-cucunya, begitupun lembut terhadap saudara-saudaranya. Kadang-kadang kan kita kalau sama orang lain baik banget, sama orang lain, tetangga, sama teman, baiknya luar biasa. Tapi lempengan sama saudaranya, sama sepupunya, atau sama ponakannya, pelitnya, naudzubillah, galaknya, naudzubillah, ya. Galaknya udah ngalahin preman. Kalau di luar dia jadi bahan suruhan, disuruh sama temannya, beli sono, ini beliin sono, ini rapihin ini itu. Jadi di rumahnya lagunya semena-mena, siapa aja mau di apa namanya, dimaki-maki dan lain sebagainya. Alhamdulillah, teman, naudzubillah. Satu lagi Nabi bilang, qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi enggak cuma ngomong doang. Kadang-kadang kan kita cuma bisa ngomong doang. Tapi Nabi enggak cuma ngomong doang, mesti lembut sama istrinya, mesti berakhlak sama istrinya, mesti memenuhi haknya istri. Tapi Nabi SAW katakan khairukum li ahlihi, paling baiknya kalian, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah, terhadap istrinya, begitupun terhadap anaknya, begitupun terhadap kerabatnya. Dan mesti digarisbawahi, baik atau lembut terhadap istri dan anak, bukan yang menye-menye, bukan yang dimanja, bukan yang selalu dimanja. Ada kalanya kita harus tegas, harus kelihatan galak. Kenapa? Sebab Nabi bilang, apa namanya, rahimahullahu baitan. Kama qala Nabi SAW, Allah merahmati rumah fihi khizran atau fihi sautan, fihi sautun, yang di dalam rumah itu ada terpapak pecutan atau rotan, begitu, pemukul. Buat apa? Buat mendidik anak-anaknya. Nabi ajarin kita untuk mendidik anak. Gimana ajarannya Nabi? Umur 7 tahun ajarin sholat, umur 7 tahun kasih tahu mana yang wajib, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan.
mana yang harus dilaksanakan, mana yang harus diabaikan. Umur 7 tahun dibilangin, diajak, dikenalkan. Umur 10 tahun kalau diajak nggak mau, kalau disuruh sholat nggak mau, dikenalkan kepada hal yang wajib tidak dilaksanakan, maka fadribuh darban ghairu mubarrah. Kata Nabi SAW, pukul anaknya, pukul anaknya. Sekiranya pukulannya itu nggak sampai bikin geger otak, nggak sampai bikin cacat, nggak sampai bikin luka-luka yang permanen, begitu. Jadi Nabi ajarin, bukan yang dimanja dari kecil, dimanja sampai tua, sampai gede masih makannya disuapin, sampai gede masih pakai pampers misalnya, saking dimanjanya, sampai akhirnya karena terlalu dimanja, akhirnya seakan-akan tuh apapun yang dia pengen pasti terpenuhi. Akhirnya ketika ada sesuatu yang menjadikan keinginannya tidak terpenuhi, maka akan memiliki respon yang mengerikan. Pengen sesuatu selalu pengen makan ini terpenuhi. Dari kecilnya pengen beli mainan mobil dibeliin, pengen beli motor-motoran dibeliin, pengen punya mobil beneran dibeliin, pengen punya rumah dibeliin, semua dibeliin. Akhirnya suatu waktu keinginannya nggak kesampaian, maka akan menghasilkan respon yang berbahaya. Bisa jadi dia mukul orang tuanya, atau maki-maki orang tuanya, atau bahkan membunuh orang tuanya, atau bahkan membunuh orang yang menggagalkan keinginannya. Atau boleh jadi dia menjadi gila karena kena mental, nggak biasa tertolak, nggak biasa gagal, nggak biasa hal yang diinginkannya tidak dia dapat, sehingga mentalnya kena. Kan banyak kita lihat anak kecil ibunya ditusuk pakai pisau gara-garanya minjem handphone, minta handphonenya diambil sama ibunya, ya, handphonenya lagi dipakai diambil sama ibunya, akhirnya ibunya dilukai sama dia. Ini sebab salah dalam mendidik anak. Makanya Nabi SAW dari umur 7 tahun kasih dia wanti-wanti, kasih dia stok terapi, suruh sholat, bangunin, perintahin, larang dia untuk ini, pisahin tempat tidurnya, yang laki-laki, yang perempuan. Masih umur 7 tahun ini, masih kecil, tak ngerti apa, pisahin. Ini aja didikannya Nabi SAW semacam itu. Umur 10 tahun kalau dia nggak bisa dibilangin setil, kalau bahasa kita setil. Bahasa Nabi dipukul dengan pukulan yang tak melukai, begitu. Bukan, Nabi nggak bilang setil, Nabi nggak bilang cubit. Kan cubit orang nggak mungkin sampai gopek, tapi Nabi bilang pukul dengan pukulan yang tak melukai, begitu. Jadi orang ada anak kecil 10 tahun nggak sholat, kasih dia shock terapi biar mau dia sholat. Artinya lembut dia. Nabi paling lembutnya, Nabi SAW bilang sebaik-baiknya kalian adalah yang paling lembut terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya, kata Nabi sendiri, kasih statement Nabi bilang, saya ini adalah termasuk orang yang paling baik terhadap keluarga, yang paling lembut terhadap keluarga, yang paling romantis terhadap keluarga. Tapi terlepas dari lembutnya Nabi, romantisnya Nabi, baiknya Nabi, bagusnya pelanggan Nabi tetap ketika ada hal yang menyalahi aturan harus ada konsekuensinya. Sholat dipukul, anak kecil, itu ukuran anak kecil 10 tahun, apalagi orang yang udah di atas itu. Kalau umurnya udah tua terus nggak mau sholat, nggak Nabi pukul lagi. Nabi bilang bakar rumahnya. Nabi suruh bakar rumahnya biar dia mau sholat, mau sholat. Artinya kita nggak harus benar-benar bakar rumah orang-orang yang sholat. Jadi kalau bakar rumah orang yang nggak sholat, akhirnya nggak ada rumah di sini. Orang tiap rumah nggak ada yang sholat, begitu. Ya, boleh dihitung di musola berapa orang.
yang sholat subuh. Di masjid berapa orang yang sholat subuh? Begitu. Ya, anggap ada yang sholat di rumahnya. Berapa orang yang sholat di rumahnya tak berjamaah di masjid? Berapa orang yang sholat di rumah? Kebanyakannya bangunnya pada jam 6. Kenapa bangun jam 6? Karena mau kerja. Takut kalau telat nanti dipecat sama bosnya. Lebih takut sama bosnya daripada sama perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah sama na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik, Allah kasih kita hidayah sehingga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang paling baik terhadap keluarganya dan paling pintar dan paling cerdas untuk meniru kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.